Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup ini dinamakan klasifikasi. Untuk mengetahui cara mengklasifikasi makhluk hidup, ada baiknya kita mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas. Yang kedua, memerlukan makan dan minum. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, tumbuh dan berkembang biak. Yang kelima, berkembang biak atau melakukan reproduksi. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Dan yang terakhir, dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Cara pengklasifikasian makhluk hidup ada beberapa, antara lain: yang pertama, klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Pada awalnya dalam klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Namun kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Berikut adalah klasifikasi dikotom. Yang kedua, makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikroskopis. Ada makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, tempat hidupnya di mana-mana, misalnya di dalam tanah, di dalam air, dalam sisa-sisa makhluk hidup, dalam tubuh manusia, bahkan dalam sebutir debu. Contohnya bakteri Escherichia coli. Yang kedua, kelompok Monera dan Protista. Kelompok Monera yaitu kelompok makhluk hidup yang mempunyai ciri seperti selnya tidak memiliki membran inti, uniseluler, dan mampu berkembang biak dengan membelah diri, contohnya pada bakteri. Kelompok Protista juga ada yang menyerupai hewan. Kelompok Protista ini disebut protozoa. Kelompok protozoa diantaranya adalah Entamoeba histolytica yang terdapat pada usus besar yang dapat mengakibatkan penyakit diare. Yang keempat, kelompok jamur atau fungi. Kelompok jamur merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Jamur tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Jamur hidupnya di tempat lembab, bersifat saprofit dan parasit. Yang kelima, kelompok tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan morfologi atau susunan tubuh, tumbuhan dapat dibedakan lagi atas dua jenis kelompok besar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhan tidak berpembuluh atau Talophyta, yang meliputi lumut, Bryophyta. Yang kedua, tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta, meliputi paku-pakuan, Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji seperti Spermatophyta. Yang keenam, kelompok hewan. Seperti halnya tumbuhan, hewan yang ada di permukaan bumi ini sangat beragam baik bentuknya maupun ukurannya. Ada hewan yang berukuran sangat kecil, sampai hewan yang berukuran sangat besar. Hewan terbagi menjadi dua, yaitu hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata dan hewan bertulang belakang atau vertebrata.